Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Naila Maulida Rahma dengan NIM 2307015020. Di video kali ini kita akan ngobrol santai, di mana kita bakal ngobrol soal salah satu materi paling penting dalam psikologi pendidikan, yaitu tentang teori perbedaan individu. Topik ini tuh penting banget, apalagi buat kita yang mau jadi guru atau udah jadi pendidik. Soalnya dalam satu kelas itu anak-anak yang punya latar belakang, karakter, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi penting banget buat kita ngerti cara menghadapi dan menyesuaikan pembelajaran lebih pas buat tiap siswa. Yuk kita mulai pembahasannya. Yang pertama ada konsep dasar perbedaan individu. Pertama, apa sih maksud perbedaan individu? Gampangnya, tiap orang itu unik. Kita semua punya ciri khas masing-masing yang bikin kita beda dari orang lain. Entah dari cara berpikir, kebiasaan, cara belajar, bahkan minat dan bakat. Perbedaan ini bisa muncul karena faktor bawaan, misalnya genetik, atau karena lingkungan seperti cara didik orang tua, pengalaman hidup, atau budaya tempat dia tumbuh. Dalam dunia pendidikan, penting banget buat guru nggak menyamaratakan semua siswa. Kalau semua siswa dipaksakan buat belajar dengan caranya yang sama, hasil bisa nggak maksimal. Bahkan bikin siswa itu stres. Nah, justru dalam memahami perbedaan ini, guru bisa bikin penjelasan yang menyenangkan, manusiawi, dan lebih efektif. Nah, yang kedua, area perbedaan individu. Perbedaan individu ini bisa muncul di banyak aspek. Misalnya, yang pertama, kemampuan intelektual. Ada anak yang cepat nangkap pelajaran, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Ini normal banget ya, bukan berarti yang lambat itu malas atau nggak pintar. Lalu yang kedua, cara gaya belajar. Setiap orang tuh punya gaya belajar berbeda-beda. Ada yang senang lihat gambar, warna, visual, ada yang lebih suka mendengar atau auditory, dan juga ada yang belajar sambil bergerak atau praktik langsung seperti kinestetik. Lalu yang ketiga, motivasi belajar. Ada yang semangat belajar karena memang suka ilmunya. Ada juga yang butuh dipancing dulu, misalnya lewat reward, ujian, atau tujuan tertentu. Lalu yang keempat, kepribadian. Contohnya, ada anak yang aktif banget, suka ngomong dan tampil di depan. Tapi ada juga anak yang kalem, lebih suka diem-diem tapi hasilnya bagus. Nah, keduanya punya potensi, tinggal kita aja sebagai guru bisa peka dan ngarahinnya. Yang keenam, yaitu latar belakang keluarga dan sosial. Anak-anak datang dari kondisi rumah yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya mendukung banget pendidikan, ada juga yang harus bantu orang tuanya kerja. Ini juga ngaruh ke semangat dan kemampuan belajarnya si anak. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menyikapi perbedaan di kelas? Terus kita sebagai guru gimana cara menyikapi perbedaan-perbedaan ini? Nah, ada beberapa nih pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, accelerated learning atau pembelajaran akselerasi. Nah, ini cocok banget nih buat siswa yang cepat belajar nangkap materi. Kalau mereka terus-terusan dapat materi yang biasa aja, mereka tuh cepat bosen. Jadi, mereka bisa dikasih tantangan tambahan, ikuti lomba, program pengayaan. Ini bikin mereka tetap semangat dan berkembang terus. Nah, selain dengan pembelajaran akselerasi, ada juga pembelajaran remedial. Yaitu kalau ada siswa yang belum paham materi, jangan langsung dicap gagal atau kurang pintar. Bisa jadi mereka cuma butuh cara penyampaian yang berbeda atau waktu tambahan buat mengerti. Jadi kita sebagai guru bisa ngajarin ulang dengan cara yang lebih sesuai atau kasih bimbingan tambahan. Nah, yang ketiga itu pembelajaran diferensiasi. Ini pendekatan yang sekarang mulai banyak dipakai. Intinya, guru ngasih pilihan cara belajar atau tugas sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, untuk satu materi, ada yang dikasih video, ada yang dikasih baca teks, ada juga yang praktik langsung. Semua tetap belajar hal yang sama, tetapi cara yang berbeda-beda. Lalu, yang keempat itu membangun relasi dan empati. Kadang yang kita butuhkan siswa bukan cuma metode belajar yang pas, tapi juga hubungan baik dengan guru. Kalau mau mendengar, memahami, dan nggak cepat ngejudge, siswa akan lebih terbuka dan nyaman
belajar. Kesimpulannya, tiap anak punya cara belajar dan kepribadian serta latar belakang yang berbeda. Dan itu bukan masalah, justru kekayaan yang harus kita pahami sebagai pendidik. Dengan pendekatan yang tepat seperti akselerasi buat anak yang cepat belajar, remedial buat anak yang butuh bantuan, dan diferensiasi untuk anak yang mengakomodasi sebagai gaya belajar, kita bisa bantu setiap siswa tumbuh sesuai potensinya. Makasih banget udah nonton sampai akhir, semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semuanya sebagai calon guru atau pendidik. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.